Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal insana fi ahsani takwin Walladhi ja'ala li makhluqatihi as-sahiha was-sakin Ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا النبي الكريم صلوات الله وسلامه على نبيه الرحيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah atas karunia yang begitu banyak, kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga, serta rizki yang melimpah ruah yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu semua kita masih bisa melaksanakan apa yang menjadi keinginan kita berupa aktivitas-aktivitas hidup yang berguna bagi diri kita pribadi khususnya, dan insya Allah bagi orang lain pada umumnya. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang berusaha setia di dalam mengikuti, di dalam melaksanakan, dan juga mempraktekkan serta menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga kita tergolong orang-orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan dan juga keberuntungan di dunia ini dan juga di akhirat. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan taufiknya kepada kita semua. Marilah kita bersama-sama pada kesempatan malam hari ini untuk mengkaji apa yang diajarkan oleh Islam, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. Namun sebelumnya ada permintaan dari panitia kepada jamaah yang mempunyai mobil sedan dengan nomor KB 581 untuk memarkir mobilnya dengan tepat agar tidak menutup jalan akses keluar masuk ke area masjid. Baiklah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan hamba-hambanya yang beriman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim
dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allah mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, dan hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan dzi'afa, yaitu generasi-generasi yang lemah. Jadi peringatan Allah tertuju kepada kita semua, hendaklah takut orang-orang yang apabila meninggalkan di belakang mereka generasi-generasi yang lemah, baik lemah imannya, lemah Islamnya, lemah akidahnya, lemah ilmu pengetahuannya, lemah penghidupannya, lemah ekonominya, dan lemah segala-galanya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, falyattaqullah, hendaklah mereka takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal yaqulu, dan hendaklah mereka berkata qaulan sadida, yaitu dengan perkataan yang baik, yang para ulama-ulama mengatakan yaitu pendidikan yang baik terhadap mereka-mereka, generasi-generasi tersebut. Mengingat pentingnya generasi yang rabbani, yaitu keturunan yang rabbani, kata Imam Ibnul Arabi, yang dimaksud dengan generasi yang rabbani atau kata-kata rabbani itu adalah generasi yang pintar, generasi yang cerdik, generasi yang beramal dengan ilmu dan mau mengentaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kebodohan. Inilah yang dimaksud. Karena kata Imam Ibnul Arabi, yang dimaksud rabbani, kalau dikatakan al-alimur rabbani, ulama yang rabbani adalah al-alimul muta'allim wal amilul mu'allim, yaitu seorang alim, seorang yang mengetahui, wal muta'allim, dan dia mau terus belajar. Jadi seorang yang alim yang mau terus belajar, tidak mencukupkan dengan apa yang dimilikinya, tapi mau terus belajar. Karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, imamu ahli sunnati wal jamaah, ketika ditanya, wahai Abu Abdullah, wahai imam, hatta mata anta tatlubal ilm, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Maka kata Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, hatta an amut, sampai saya meninggal dunia. Jadi seorang yang alim yang mau terus belajar, walaupun dia sudah mengetahui, sudah menjadi alim, tapi dia mau terus belajar. Wal amilul muallim, dan seorang yang mau mengamalkan ilmu yang sudah dimilikinya, serta muallim, mau mengajarkan ilmu yang dimilikinya. Itulah al-alimur rabbani, seorang alim yang pintar, seorang yang mau terus belajar. Karena sesungguhnya orang alim yang mencukupkan dengan ilmu yang dimilikinya, maka dia sungguh termasuk orang-orang yang bodoh. Kata Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah, salah seorang tabi'in yang meninggal tahun 95 Hijriah, beliau mengatakan, la yazalur rajulu aliman ma ta'allama, fa idza taraka ta'allum
wa dhanna annahu qad iktafa bima indahu kana ajhala ma yakun. La yazalu rajulu aliman ma ta'allama. Seseorang tetap dikatakan seorang alim kalau ma ta'allama, selama dia mau terus belajar. Fa idza taraka ta'allum, maka jika dia meninggalkan belajar, wa dhanna annahu qad iktafa bima indahu, dan mengira bahwasanya dia sudah cukup dengan apa yang dimilikinya, kana ajhala ma yakun, adalah orang tersebut orang yang paling bodoh di zamannya. Jadi seorang tidak mencukupkan ilmu dengan apa yang dimilikinya. Seorang ustaz, seorang guru, seorang kiai harus terus mentelaah kitab-kitab, membaca wawasan dari ulama-ulama yang lainnya, karena sesungguhnya ilmu itu sangat luas sekali. Kalau seandainya umur yang kita miliki itu kita gunakan untuk mempelajari ilmu, maka ilmu tidak akan habis kita tuntut. Justru umur kita yang terbatas. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Nur Salim, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan al-alimur rabbani, yaitu seorang yang pintar, yaitu yang mau terus belajar dari kecil, terus belajar, dan begitu juga dia mengamalkan ilmunya serta mau mengentaskan masyarakat-masyarakat yang ada di sekelilingnya, mengentaskan mereka dari keterbelakangan dan dari kebodohan. Jadi bagaimana kita membentuk generasi-generasi yang cerdas, yang pintar, yang cerdik, yang mereka mau beramal dengan ilmu dan mau mengentaskan masyarakat-masyarakat dari keterbelakangan dan kebodohan. Maka kita artinya umat Islam telah diajarkan, kalau kita perhatikan di antara petunjuk Islam, kita diperintahkan yang pertama untuk memilih pasangan hidup yang baik, yang subur, yang beragama. Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang sahih, takhayyaru linutafikum wankihul akfa'a wa ankihu ilaihim. Takhayyaru linutafikum, pilihlah untuk nutfah kalian. Jadi nutfah yaitu air mani kalian. Takhayyaru linutafikum, pilihlah untuk nutfah kalian, yaitu yang baik. Pilihlah untuk menempatkan air mani kalian, jadi ladang-ladang yang baik. Wankihul akfa'a, dan nikahilah wanita-wanita yang bisa menjaga kehormatan diri. Wankihul ilaihim, dan nikahkanlah mereka, yaitu wanita-wanita yang bisa menjaga kehormatan diri dengan mereka, yaitu laki-laki yang baik. Dan ini juga sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, at-tayyibuna lit-tayyibat, yaitu laki-laki yang baik itu bagi wanita-wanita yang baik pula. Wanita-wanita
yang menjaga kehormatan dirinya, maka hendaklah laki-laki yang menjaga kehormatan diri yang menikahinya. Wanita-wanita yang sabar, maka akan mendapatkan laki-laki yang sabar pula di dalam memilih pasangan hidupnya. Sesungguhnya ini adalah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang namanya seorang petani yang ingin menanam benih agar benih ini bisa tumbuh subur, maka akan memilih ladang yang cocok, memilih tanah yang subur supaya benih ini bisa tumbuh berkembang dan bisa menghasilkan tanaman yang memuaskan. Maka dipilih mana tanah yang subur, bukan tanah yang tidak bisa tumbuh tanaman-tanaman di situ. Jadi memilih ladang mana yang cocok, tanah mana yang subur akan dipilih untuk menanam benihnya. Begitu juga kita ingin mencetak generasi yang baik, generasi yang handal, generasi yang tahan banting, generasi yang militan, generasi yang akan meneruskan perjuangan kita, yaitu untuk kejayaan Islam ini. Maka kita memilih ladang-ladang yang baik, yaitu pasangan yang baik, agar bisa menumbuhkan anak keturunan yang baik pula. Kemudian dipilihlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah wahai kaum laki-laki bidatid din, yaitu wanita yang mempunyai agama, wanita yang beragama, wanita yang mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Itu sebagai ladang-ladang yang kita pilih. Kata Allah juga menggunakan kata ladang, nisa'ukum harsul lakum faktu harsakum anna syi'tum. Wanita-wanita kalian adalah ladang-ladang kalian, maka datangilah ladang-ladang kalian dari mana kalian kehendaki. Artinya kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memilih pasangan hidup yang akan melahirkan anak-anak kita, itu wanita-wanita yang baik. Dalam hadis sahih yang lain, Rasulullah mengatakan, tazawwaju al-walud al-wadud, tazawwajul waluda, nikahilah wanita-wanita yang walud, yaitu yang kemungkinan banyak anaknya. Al-wadud, laki wanita-wanita yang besar kasih sayangnya, baik kasih sayang kepada anak-anak ataupun kasih sayang kepada suaminya, kasih sayang kepada sesama keluarganya, mertuanya, sanak familinya, kerabatnya, dan seterusnya. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memilih pasangan hidup yang baik, yang subur, yang beragama. Karena sesungguhnya dikedepankan kata-kata yang baik, wanita-wanita yang salihah. Ada wanita-wanita yang tidak mempunyai anak banyak tapi sedikit. Ada juga wanita-wanita yang tidak bisa punya anak, atau katakanlah mandul. Bukan berarti ini ditinggalkan, bukan ini ditinggalkan. Akan tetapi kalau memang sudah terlanjur memilih wanita tersebut,
ya sudah puluhan tahun menikah nggak punya anak, ya mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah wanita yang punya anak, yang ngomong sama istrinya, ya ini kita nggak punya anak nih, ya gimana kalau kita itu ya punya teman lagi untuk bikin anak, ya menciptakan anak, ya artinya dimusyawarahkan dengan baik, karena setiap pasangan suami istri tentu ingin memiliki anak keturunan. Dia berusaha keras banting tulang, ya tentu untuk membahagiakan istrinya, ya dan juga membahagiakan anak-anaknya. Kalau tidak punya anak, maka istri juga merasa kesepian, merasa minder di tengah-tengah masyarakat. Waduh, gimana ya, saya belum punya anak, aduh suami bekerja kemana, ya akhirnya saya sendirian, nggak ada yang menghibur hati saya, nggak bisa ya ada yang menyenangkan hati saya kalau pas suami nggak ada, dan seterusnya. Maka ini perlu teman, ya artinya ya sang istri juga ya membutuhkan anak untuk menyenangkan hatinya, karena yang namanya anak adalah buah hati orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya jadi ini diantara alasan juga mereka ya yang berpoligami atau punya istri lebih dari satu, karena tidak ya memiliki keturunan dari istri yang pertama, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menikah dengan yang pertama, yaitu Sarah alaihissalam, tidak memiliki keturunan. Akhirnya beliau yang mempunyai istri lagi, yaitu Hajar alaihissalam, yang akhirnya dari Hajar alaihissalam ini yang kemudian yang muncullah Nabi Ismail alaihissalam. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, yang jelasnya ya kita diperintahkan untuk memilih wanita-wanita yang baik yang pertama, ya kemudian juga yang subur, artinya yang dimungkinkan banyak anaknya. Kalau ternyata ya dia menikah dengan yang tidak punya anak, ya yang tidak punya anak bukan berarti nggak punya udah tolak aja, enggak, akan tetapi menjalankan syariat Islam yang lain, yaitu disuruh untuk ya mengambil pasangan yang punya anak, ya artinya boleh bisa dilakukan poligami, sehingga ya punya istri lebih dari satu. Ini ya jadi walaupun ya dia itu tidak mempunyai anak, bukan menghalangi dia untuk menjadi wanita yang memiliki keutamaan. Begitu juga ya mungkin ada laki-laki yang sudah diklaim oleh dokter anaknya cuma satu tok, sudah kamu nggak bisa melahirkan lagi, rahimnya diangkat, ya maka ya bila musyawarah yang baik sama istrinya, ini anak kita cuma satu biji, satu ekor, satu saja, ya gimana saya nikah lagi, dimusyawarahkan, maka insya Allah istri ya akan berusaha memahami, karena yang namanya anak sekali lagi buah hati. Kalau misalnya sekarang nggak diridhoi oleh istri pertama, ya mungkin ya kapan-kapan tanya lagi dan seterusnya. Ya jadi karena yang
ya tidak ya ridho untuk sementara, mungkin di lain waktu ridho, kita tidak mengetahui kalau sudah dijelaskan. Ya karena banyak laki-laki yang nikah lagi tapi ya istrinya itu tidak mengetahui, ya ini apa namanya belum diberi pengertian tentang syariat poligami dan seterusnya, ya sehingga istri merasa disampaikan selama ini saya ini hidup dengan dia, ya tapi dia ternyata diam-diam nikah lagi. Apakah dia sudah bosan sama saya? Apa yang kurang dari saya? Apa yang salah dari saya? Apakah wajah saya keriput sehingga sering bercermin? Ya kelihatannya belum, dan seterusnya. Kasihan yang merasa bersalah, ya dan seterusnya. Ya atau orang-orang bilang seperti ditusuk dari belakang. Ya. Nah, itu diganti. Oleh karena itu ada baiknya musyawarah dengan istrinya, walaupun yang namanya poligami adalah hak laki-laki, ya namun alangkah baiknya istri yang menjadi pendamping hidup selama ini ya diajak musyawarah, karena seperti dikatakan yang namanya akan membangun rumah lagi, membangun rumah tangga lagi itu seperti membangun rumah di atasnya, ya rumah susun yang tadinya kita sudah membangun ya yang pertama, ya maka fondasi yang pertama harus kuat, ya sehingga jangan sampai ya fondasi yang pertama lemah sehingga dengan istri pertama bubar, anaknya berantakan, yang satu ikut sana, yang satu ikut sini dan seterusnya. Ya bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, jadi wanita-wanita yang baik bagi mereka perawan-perawan yang ternyata sudah dicap mandul, tidak punya anak, atau mungkin janda-janda, jangan pesimis. Waduh, saya sudah nggak punya anak dicap, sehingga ya saya berarti udah nggak laku. Enggak, akan tetapi ya laki-laki pun, ya laki-laki seperti sudah dijelaskan, ya wanita dinikahi karena beberapa alasan, ya jadi mungkin karena kecantikannya, mungkin karena hartanya, mungkin karena kedudukannya, dan mungkin karena agamanya. Ini di antara 4 hal ini, maka berusahalah untuk menikahi wanita yang baik agamanya. Oleh karena itu nggak usah ya kecewa, ya misalnya dia ya sudah janda, nggak punya anak, ya belum tentu laki-laki nggak mau, ya tapi mungkin ya ada yang mau bujang atau dapat budak atau mungkin dipoligami. Ya, jadilah yang utama walaupun bukan yang pertama. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi ini untuk memilih ya pasangan hidup yang baik agar muncul anak keturunan yang baik, generasi yang baik, ya istri yang salihah, istri yang baik, yang cantik zahir dan batinnya, ya itu akan bisa menumbuhkan atau memunculkan anak yang baik pula. Apalagi kalau besar kasih sayangnya kepada anak-anak, ya maka sesungguhnya sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah tadi, tazawwadul wadud dan wadud, yaitu yang besar kasih sayangnya, maka ya anak-anak kita akan ada dalam bimbingan dan arahan wanita yang baik, wanita yang salihah, yang tumbuh dengan penuh kasih sayang, bukan penuh dengan dendam karena ibunya mungkin keras sekali kepada anak-anaknya. Ya salah sedikit digablok, sedikit-sedikit dipukul,
sedikit-sedikit ditonjok, ya, kelenger bingung, aduh anak kita bang, kenapa? Ya, itu semakin saya tonjok, aduh. Ya, jadi bukan wanita-wanita yang suka memukul, bukan, akan tapi wanita-wanita yang akan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Ini yang pertama, yaitu memilih pasangan hidup yang baik, ya, laki-laki yang saleh, wanita yang salihah. Begitu juga subur, ya, kalau bisa, ya, kalau tidak tahu bukan berarti harus dibuat atau diganti, akan tetapi ada syariat lain yang dijalankan. Begitu juga yang beragama, ya, tentu saja yang dimaksud salihah di sini adalah wanita yang baik agamanya, baik akhlaknya, karena sesungguhnya, ya, wanita yang baik seperti sudah dijelaskan, ya, oleh, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wanita yang, ya, sebaik-baiknya hiasan dunia. Ya, kata Rasulullah, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah hal-hal yang menyenangkan, dan sebaik-baiknya yang menyenangkan dari dunia ini adalah wanita yang salihah. Atau para ulama mengartikan dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Ini tidak bertentangan karena fungsi perhiasan adalah untuk menyenangkan hati orang yang memandangnya. Ya, maka, ya, kita punya sepeda dihias itu supaya menyenangkan hati. Kita punya kamar dihias supaya semakin senang kita memandang kamar kita, ya, supaya kelihatan indah sehingga kita senang. Ya, begitu juga, ya, wanita memakai perhiasan itu supaya kelihatan tambah cantik, ya, tambah indah, begitu. Nah, dikatakan bahwasanya dunia adalah perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Wanita yang salihah yang bagaimana? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza nazarta ilaiha sarratka." Apabila kamu melihat wanita tersebut, itu menyenangkan hatimu. Masya Allah, kamu melihat wanita tersebut yang mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang, kita senang melihatnya. Ya, istri yang mendidik anaknya penuh dengan kasih sayang, ya, bukan meniadakan sifat tegas, dan tegas bukan berarti keras, ya, seperti yang sudah dijelaskan. Jadi, ya, kita melihat dia itu menyenangkan hati kita. Ya, seorang suami yang pulang dari bekerja, mencari maisha di luar, kemudian datang ke rumahnya, disambut oleh sang istri, dibukakan pintu, ya, kemudian diberi minum yang segar. Masya Allah, senang hati ini, ya, disambut, ya, capek ya mas, ya, dipijeti walaupun cuma basa-basi, ya, karena nggak pintar pijet istri, cuma dipilih-pilihkan sudah, ya, jadi, ya, disambut dengan senang hati, ya. Ini, ya, tadi sudah makan belum? Ya, kita makan sama-sama. Ya, menyenangkan hati pokoknya. Idza nadarta ilaiha sarratka. Apabila kamu melihatnya, itu menyenangkan hatimu. Ya, ini ciri wanita yang salihah. Berusaha tampil cantik, tampil indah, tampil menyenangkan di depan suaminya.
suami saya sebentar lagi pulang nih, ya masa bau dapur kayak gini, mandi, ya berusaha, masya Allah tampil cantik seperti ketika pengantin baru, weh luar biasa, ya jadi menyenangkan hati suami. Ya suami juga jangan ya langsung tubruk aja, ya dari bau keringat dan seterusnya, berusaha dibersihkan dulu badannya, sebagaimana perkataan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, inni uhibbu an atazayyana li zaujati kama uhibbu an tatazayyana li, sesungguhnya saya suka untuk berhias, ya saya suka berhias untuk istriku sebagaimana saya suka juga kalau istriku berhias untukku. Ya, jadi berusaha menyenangkan hati suaminya dan suami pun berusaha menyenangkan hati istrinya. Ini idza nazarta ilaiha, kamu melihat dia bagaikan bidadari turun dari becak. Ya, weh, masya Allah, sudah mandi segar nih. Ya, membuat hati terpukau, mata terbelalak, ya, hati terpanah, nggak berkedip memandangnya, loh istrinya sendiri, ya, dengan sanjungan masya Allah, istriku yang tercantik, termanis, terindah, tersayang, tersanjung dan yang lain. Ya. Siapa lagi yang akan memuji istrinya kalau bukan suaminya? Ya, maka puji istri, ya, dengan pujian yang menyenangkan hati. Walaupun kadang sang suami dibilang gombal dan seterusnya, tapi tidak ada masalah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memilih pasangan hidup atau memilih mesin cetak anak yang berkualitas, yang baik, ya supaya mengeluarkan cetakan yang berkualitas juga. Ya, jadi ini, ya tapi bukan berarti ya istri dianggap mesin cetak saja nggak diurus, tapi perlu untuk ya diurus, dirawat, diperhatikan, ya dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah berdoa ketika mau mencetak anak, artinya ketika mau berhubungan, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkanlah syaitan dari yang Engkau rizkikan untuk kami. Maksudnya jauhkan syaitan itu dari anak, ya, yaitu yang Engkau rizkikan kepada kami. Doa ini dilakukan oleh seseorang yang akan berhubungan suami istri agar syaitan tidak mengganggunya, syaitan tidak ya menyakitinya, ya, karena sesungguhnya kita perhatikan yang namanya anak yang baru lahir itu mesti menangis, ya, menangis, oe, gak ada yang namanya anak baru lahir langsung tertawa, aku semua nanti yang di sekelilingnya, tapi menangis, ya, yang namanya bayi yang baru lahir menangis, ya. Nah, ini tusukan-tusukan syaitan dari sejak berhubungan sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setelah lahir anaknya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala,
memohon perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan syaitan dari anak kita. Ya, kemudian orang-orang juga mendoakan dengan doa yang sudah masyhur dari kalangan tabi'in. Ya, maka ya yang namanya doa itu luar biasa pengaruhnya. Karena itu yang namanya jabang bayi ketika berada ya dalam rahim, ya hendaklah seseorang berusaha berdoa, ya, atau suami istri berdoa kepada Allah terus agar bayinya tidak diganggu oleh syaitan. Ya, pokoknya yang pertama ya berdoa ketika mau berhubungan suami istri. Kemudian yang ketiga adalah memelihara kandungan. Ya, maksudnya ya mesin cetaknya dan yang dicetak, ya, yang melahirkan anak yaitu istri, ya, perlu diperhatikan kalau ternyata sudah positif, ya, jadi ya sudah positif hamil, maka harus dijaga, dilindungi, dirawat, dipelihara, ya, yang ada di dalam kandungan maupun ya yang mengandung, yaitu istri dan janinnya, kandungannya. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, ya, karena waktu ya Isya telah tiba, ya, untuk sementara sesi yang pertama dicukupkan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua, yaitu setelah kita menunaikan sholat Isya. Untuk sementara ini, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahis sami'il alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi ja'ala li makhluqatihi as-sahiha was-saqim wa hadan nasa ila siratihil mustaqim thumma adkhalahum ila jannatihin na'im wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim min idlabihi ila adzabil jahim. Asyhadu an la ilaha illallahul azizul hakim wa asyhadu anna muhammadan nabiyyal karim ursila minallahil aliyyil halim. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyihir rahim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nur Salim yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Setelah kita memuji syukur kepada Allah atas karunia, nikmat dan rizkinya, dan kita bersalawat serta salam kepada Rasulullah, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia di dalam mukadimah dengan bahasa Arab tadi. Maka kita berdoa mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita nantinya tergolong orang-orang
yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Kita juga tergolong orang-orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan serta keberuntungan di dunia wal akhirah. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Nur Salim yang mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan taufiknya kepada kita semua. Setelah kita membahas untuk merealisasikan generasi Rabbani, mempersiapkan generasi yang pintar, yang cerdik, yang pandai, beramal dengan ilmu dan mau mengentaskan masyarakat dari keterbelakangan dan dari kebodohan. Yang pertama adalah memilih pasangan hidup yang baik, begitu juga yang subur bagi wanita-wanita ataupun laki-laki, begitu juga yang mutadayyina, yang beragama, yang berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berdoa ketika akan berhubungan suami istri. Ya, artinya ya, yang pertama kita harus mempersiapkan mesin cetak yang baik, yang berkualitas tinggi agar keluar ya cetakan yang baik, yang berkualitas pula. Yang kedua kita berdoa ketika akan mencetak ya anak, akan berhubungan suami istri sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan berhubungan. Begitu juga yang ketiga memelihara ya kandungan cetakan, baik ya mesinnya ataupun yang akan dicetak. Maksudnya memelihara kandungan, kehamilan, baik dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga ya memohon kepada Allah supaya kandungannya normal. Ya, baik dengan tawassul, yaitu amal soleh yang dia lakukan. Mungkin dengan bersedekah, ya Allah, kalau memang sedekah ini saya melakukannya ikhlas karena Engkau ya Allah, maka normalkanlah kandungan yang ada ya pada istri saya, karena menurut ya pemeriksaan ternyata sungsang dan seterusnya atau melintang. Ya, jadi berdoa tawassul dengan amal soleh. Atau dia berpuasa, ya Allah, saya puasa Senin Kamis ini adalah mengikuti sunnah Rasulmu ya Allah. Kalau benar-benar saya melaksanakannya ikhlas karena Engkau dan mengikuti sunnah Rasulmu, maka ya normalkanlah bayi yang dikandung oleh istri saya. Boleh, yaitu tawassul dengan amal saleh. Jadi memeliharanya dengan berdoa, memohon kepada Allah supaya melindunginya, menjaganya agar terhindar dari gangguan syaitan. Begitu juga yang keempat adalah memperhatikan sunnah-sunnah ya ketika cetakan sudah jadi. Artinya ketika bayi telah mencolok ke dunia, telah lahir, muncul, ceprol, oe, maka yang melakukan sunnah-sunnah ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya baik itu dengan teknik
ya, mentaknik bayi yang baru lahir, ya, ataupun sunnah-sunnah kelahiran bayi yang lain seperti akikah atau nasikah pada hari yang ketujuhnya. Kalau laki-laki 2 kambing disembelih, dan kalau perempuan 1 kambing. Berikut pula mencukur rambut jabang bayi, kemudian juga memberinya nama yang baik. Ya, ini adalah sunnah-sunnah ketika melahirkan atau ketika cetakan sudah jadi, ketika sudah muncul jabang bayi ke dunia ini. Ya, sunnah-sunnah Rasulullah. Sekaligus menghidupkan sunnah-sunnah ini adalah untuk menghilangkan hal-hal yang baru yang diadakan oleh masyarakat. Ya, karena mereka kadang umur 4 bulan mengadakan bacaan atau kenduren, kepungan atau selamatan untuk si jabang bayi karena roh sudah ditiupkan. Ya, jadi bersyukur yang mengadakan selamatan. Ini sudah 4 bulan, jadi rohnya sudah ditiupkan. Gak tahunya besok kenduren, tinggal dunia. Makanya jangan selamatan dulu. Ya, ketika sudah lahir baru menghidupkan sunnah, ya, sebagai tanda syukur kepada Allah, yaitu nasikah atau akikah. Ya, atau baru dihidupkan terus, ya, besoknya kuburan. Begitu juga ada acara tingkepan atau metoni ketika 7 bulan, ya, dan seterusnya. Belum apa-apa, ini sudah alhamdulillah sudah baik, kita mau lahir, kita harus selamatan, ini sudah 7 bulan. Ya, nggak tahunya, ya, 3 hari sebelum lahir meninggal dunia. Ya, ayo kita adakan selamatan seperti itu. Oleh karena itu, kalau sudah meninggal dunia baru dihidupkan sunnah sebagai tanda syukur kepada Allah, yaitu dengan mengadakan nasikah atau yang terkenal dengan akikah, ya, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas bayi yang sudah dirizkikan kepadanya, ya, kemudian juga sebagai, ya, permintaan doa, ya, kepada masyarakat sekitar, ya, supaya didoakan yang baik, ya, sebagaimana yang diajarkan kalau ada orang, ya, lahir bayinya, ya, itu yang warid dari para tabi'in, doa kelahiran bayi, ya, begitu juga sebagai pengenal atau memperkenalkan, si Tono sudah lahir bayinya, ya, laki-laki, oh kamu ini toh anaknya. Nah, jadi diketahui sebagai perkenalan awal, ya, telah muncul bayinya, ya, ini sebagai pengenalan kepada masyarakat sudah punya anak, ya, yang kedua atau yang pertama atau yang ketiga dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, selain itu juga, ya, untuk ittiba'ur Rasul, mengikuti sunnah Rasul, ya, sebagai sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ataupun para sahabat-sahabat ketika bayi sudah lahir. Kemudian yang kelima adalah menanamkan nilai-nilai agama ketika sudah mulai menginjak kanak-kanak usia 2 tahun lebih. Biasanya anak-anak mulai berjalan, mulai tumbuh, mulai ngomong, mulai bicara, mengikuti pembicaraan orang, ya, merekam. Itu ketika usia 2 tahun ke atas tumbuh berkembang.
ya, untuk cari mufrodat kosakata, ya, dari umur 2 tahun sampai 5 tahun perkembangan anak untuk melatih lisannya berbicara, melangkahkan kaki, lari dan seterusnya. Maka tanamkanlah nilai-nilai akidah, nilai-nilai agama, baik itu akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Kalau makan disuruh pakai tangan kanan, ya, mana yang tangan kanan mana? Yamin, mana yamin? Nah, maka anak akan terbiasa. Kalau sudah kita kasih beritahu, ya besok lagi dikasih makan mana? Yang yamin mana? Ya, kalau kiri nggak dikasih yang yamin, tuh tangan itu, ya dikasih tangan kanan. Nah, akan terbiasa, nanti terdidik. Ya, ketika dia makan pakai tangan kiri, ayo pakai yamin, sudah dididik oleh dia. Ya, maka akan terbiasa yamin atau pakai tangan kanan. Ya, kemudian juga ketika dia sudah tumbuh berkembang, mulai bicara Bismillah, ya ajarkan Bismillah. Ya, walaupun kadang kurang lengkap, Millah itu aja. Akan tapi ini untuk latihan. Ya, Bismillah dulu, Millah. Nah, ya, karena memang belum bisa mengucapkan. Ya, jadi ajarkan akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Iya, kalau makan duduk. Terutama peran sebagai seorang bapak. Ya, bapak, ya itu sang anak kalau melihat bapaknya matanya melotot, udah ketakutan. Kalau ibu lain, ibu udah mengeluarkan taring kayak gitu, nggak takut anak. Ya, malah mungkin ditertawain ibu, ya, jadi nggak bisa marah akhirnya ibunya. Ya, atau kadang ya ibunya udah jerit-jerit, ya ternyata yang dilihat bapaknya, ya karena takutnya sama bapaknya. Ya, walaupun bapaknya nggak mengeluarkan pukulan atau apa, hanya mimik muka, ya itu diajarkan sejak dari kecil. Ya, nggak boleh takut. Ya, atau dengan suara, dengan kata-kata. Ya, awas kamu kalau ya ini membuat marah ibu, takmur hidungmu. Takut anak itu dimut oleh bapak hidungnya gimana ya? Ya, bapak mulutnya jauh sangat begitu, apalagi mau ngomong hidung saya tuh takut. Walaupun prakteknya nggak beneran dimut begitu. Ya, cuma tuh takut aja. Takut anak, ya akan takut. Ya, begitu juga. Nah, ayo makan duduk. Dilatih sejak dari kecil. Ya, jadi nilai-nilai adab, akhlak, ya ibadah, membaca basmalah ketika makan, ngambil dari yang dekat, ya dan seterusnya. Minum, ya juga begitu. Ya, karena belum bisa. Ya, nah, jadi nafasnya di luar. Dan lagi, ya begitu. Bernafas di luar gelas dan seterusnya. Jadi nilai-nilai seperti ini diajarkan dari sejak kecil untuk membentuk generasi yang ya rabbani. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang keenam adalah mengontrol, mengawasi dan memperhatikan anak-anak. Karena kadang-kadang masa tumbuh perkembangan anak ketika 2 sampai 5 tahun main dengan anak-anak yang lain, ya bukan kita tok yang mendidik anak, akan tetapi ternyata teman-temannya mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus juga. Ya kadang kita mendengar kata-kata dari anak, siapa itu yang ngajari? Ya, karena dapat dari teman-temannya dari luar. Ya maka dikontrol mana teman-teman yang baik. Begitu juga kalau yang punya televisi, dikontrol
dikontrol acara-acara televisinya, karena kecenderungan anak mengikuti apa yang disaksikan. Oleh karena itu berhati-hati ketika usia 2-5 tahun bagi orang tua di dalam berkata, di dalam berbuat, ya, dan perhatikan anak-anak kita, ya, karena terus terang saja kadang 2 tahun yang udah pintar joget, ya, ayo goyang ilmu joget, wah, jadi harus dikontrol yang namanya anak, ya, karena sudah mengikuti kecenderungan, ya, untuk meniru apa yang disaksikannya, apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, ya. Jadi ini termasuk melihat acara-acara televisi, ya, dan seterusnya. Arahkan, ayo nyetel, ya, TV Roja aja, ya, ayo nyetel Insan TV aja, ayo nyetel Ahsan TV, dan seterusnya. Jadi diarahkan, jangan dibiarkan anak menjadi anak TV, ya, ambil minum balik ke TV, makan TV lagi yang dijujuk, ya, kemudian naruh piring TV lagi, sampai tidur dengan TV, ya, ngantuk-ngantuk di depan TV, tertidur di depan TV, menjadi anak TV, ya. Karena itu diatur, dikontrol, diperhatikan, diawasi, dan seterusnya. Dan karena waktu yang ketujuh adalah membekalinya dengan ilmu dan takwa, ya, yaitu, ya, diajari ilmu sedikit-sedikit, membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, doa-doa keseharian, ya, begitu juga takut kepada Allah. Usia 2 tahun sampai 5 tahun sangat mempengaruhi perkembangan. Kadang kakaknya membaca buku, ya, Aina Allah, Allah fis sama, ditirukan. Aina Allah, Allah fis sama, ditirukan oleh anak yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Ya, jadi diajarkan, ya, dibekali dengan ilmu yang bermanfaat dan takut. Gak boleh dosa kalau nyakiti temannya. Kalau makan diberi temannya itu kasihan tuh, lecer. Ya, lecer itu kelamatan begitu. Ya, kasih dikit, kasih. Ya, jadi diajari, ya, ilmu dan takwa. Gak boleh mukul, gak boleh dosa, ya, dan seterusnya. Ini perkembangan anak. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa fa in lam yakuna la'tibara ladzati. Demi Allah, hidupnya para pemuda, para pemudi bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu, pengetahuan, dan ketakwaan. Fa in lam yakuna la'tibara ladzati. Kalau tidak ada 2 hal ini, maka tidaklah pemuda tersebut bisa dianggap mengenyang masa mudanya. Jadi dari kecil diajari ilmu yang bermanfaat dan takwa kepada Allah. Ayo sholat nanti di masukkan surga Allah, ya, sholat, ya, terutama usia 7 tahun diajak, ya, jadi berkembang terus. Karena itu Rasulullah mengatakan, mulu awladakum bis sholati wa hum abna'u asyr wa hum abna'u sab'in wa tadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Mulu awladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika mereka masih usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Dan pukullah mereka kalau tidak mau mengerjakan sholat ketika umurnya sudah 10 tahun. Ya, tentu saja pukulan yang bersifat mendidik, bukan pukulan maut, ya, yang akhirnya masuk rumah sakit kelabakan. Pak, kenapa Pak? Anaknya tak pukul,
timpang nih, nggak tahu kan. Jangan sampai seperti itu. Akan tapi bukan yang bersifat mendidik. Kalau ternyata dibawakan gebuk saja sudah, tapi ya pas sholatnya, sholat walaupun dengan terpaksa sudah nggak usah dikebuk. Jangan pokoknya gebuk kamu nggak sholat. Sudah sholat ya sudah. Besok lagi enak, ambilkan gebuk atau sholat. Jadi sholat pak. Begitu. Jadi perhatikan usia 7 tahun sampai 10 tahun itu usia yang lama, waktu yang lama. Oleh karena itu dibutuhkan kesabaran dalam mendidik anak. Anak itu memang kecenderungannya masih suka main-main. Ketika diajak, nah kamu sudah 7 tahun nanti sholat. Apa-apa? Ya, saya kan sudah main-main pak. Ya, main-main. Ya, bapak nggak boleh ganggu pak ya. Biasanya ya, udah dilepas saja, jangan dipaksakan, karena memang sedang main-main. Nah, ya daripada main-main terus, nah, ayo sama bapak ikut ke masjid. Nanti malah ini baru capek habis main. Oh capek. Besok lagi, nah, kamu sedang capek karena apa pak? Ada janji dengan teman. Janji, oh ya kapan janji dengan bapak? Besok apa? Besok lagi ya. Ayo, nah janji dengan bapak besok ya besok. Nah, ini sudah besok. Ya Pak, sekali pak ya sekali ya. Ya kan biarin aja. Ya besok lagi nah kamu mau main-main terus kan? Oh papa kan baru kemarin. Ya besok lagi pak. Oh ya besok lagi aja. Ayo nak, ini sudah besok lagi. Ya pak. Kali. Bapak takut ya kalau ngajak saya? Enggak. Ya, pengen kamu kenal masjid. Ya, akhirnya. Ya, kalaupun anak masuk masjid itu apa-apa juga harus memperhatikan, dijaga. Kamu di sini nak, nggak boleh keluyuran sampai sholat selesai. Dicek, jangan asal datang ke masjid udah dibiarkan bapaknya sholat. Ganggu yang lain, bukan anaknya percicilan bersama kemari lagi. Ya, tapi dijaga sebagai tanggung jawab yang ngajak ke masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, jadi tanamkan nilai agama dan juga ya bekali mereka dengan ilmu, takwa, dikontrol mainnya dan seterusnya. Ini diantaranya yang bisa disampaikan ya berkaitan dengan mempersiapkan generasi yang robbani, karena waktu sehingga tidak bisa untuk membahas secara lengkap dan keseluruhan tentang mempersiapkan generasi yang robbani. Tapi ini itu sudah khawatir insyaallah ya agar kita mempunyai anak keturunan yang baik, generasi yang andal, generasi yang bisa diharapkan untuk ya kejayaan Islam ini. Ini wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu saja ya bisa saya sampaikan. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai materi tentang membentuk keluarga sakinah dan diakhiri dengan mencetak generasi robbani. Tentu banyak hal-hal yang masih ingin untuk mendapatkan penjelasan yang betul-betul adalah hati dan pikiran kita tentang materi yang sangat penting sekali, materi yang sangat penting sekali bagi kita sekalian, terutama bagi ibu-ibu, karena memang kehidupan yang mesti dia hadapi. Demikian pula dengan bapak-bapak. Maka kesempatan waktu yang sempit ini kita akan berikan sesi untuk tanya jawab dan beberapa pertanyaan sudah ada di depan.
yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memerintahkan anak untuk sholat saat usia 7 tahun. Ya, jadi untuk membaca Al-Quran itu tidak ya ada batasannya secara jelasnya. Ketika anak sudah mulai bisa ya diajak untuk ngomong, ya kita ajarkan kalimat-kalimatnya, yang kalimat-kalimat thayyibah dulu, ya kemudian ketika mereka masuk ya katakanlah playgroup atau nanti TK, tentu akan diajarkan ya Iqra, cara membaca Al-Quran dulu, begitu ya. Jadi ya atau mungkin hafalan dulu, belum bisa baca Al-Quran tapi hafalannya ya, dan seterusnya. Nanti ya berselang dengan perjalanan waktu, akhirnya ya ketemu, oh ini yang saya hafalkan kok, akhirnya bisa membaca ya. Jadi ya sejak usia ya ketika 3 tahun, 4 tahun sudah masuk playgroup, 5 tahun masuk TK, ya sampai 6 tahun, ya 7 tahun sudah lancar membaca Al-Qurannya, ya atau bahkan sebelum usia 7 tahun pun sudah lancar, itu ada. Ya artinya ya tidak ada batasan waktu yang jelas ketika dia sudah bisa melafalkan kata-kata khususnya R, ya karena mungkin R itu sulit bagi anak, karena ada yang sampai 6 tahun baru bisa ngomong R, ya ada yang sebelum itu ya ini ya. Jadi ketika sudah bisa melafalkan huruf-huruf ya hijaiyah dilatih, ya usianya berapa tidak ya tertentu. Ini wallahu a'lam bishawab. Ya kemudian yang kedua, karena ini nyambung, kedua ini di masyarakat kita masih ada orang yang tidak tahu apa itu dalil. Mereka mengatakan dalil itu buatan manusia. Ada penjelasannya. Yang namanya dalil itu adalah nas dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Itu bukan buatan manusia, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah wahyu, ya kita semua tidak mengingkari, ya Al-Quran adalah kalam Allah, wahyu Allah. Dan As-Sunnah itu juga wahyu Allah. Ya, yang dimaksud As-Sunnah di sini adalah hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya As-Sunnah. Kalau hadis tersebut dhaif atau tidak sahih, maka itu bukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang dimaksud As-Sunnah adalah hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang bersumber dari ya Rasulullah kita diperintahkan oleh Allah untuk mengambilnya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Apa saja yang datang dari Rasulullah maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Jadi apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Begitu kata Allah. Begitu juga Allah menyuruh kita untuk mengikuti Rasul ya dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, termasuk apa yang dikatakan oleh Rasul adalah wahyu dari Allah, sebagaimana firman Allah surat An-Najm ayat 3 dan 4, yaitu ketika Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasul berkata sesuai dengan hawa nafsunya, akan tetapi apa yang dikatakan adalah wahyu yuha,
wahyu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah juga merupakan wahyu. Jadi yang namanya dalil Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah dalil. Ya, kalau perkataan orang atau buatan orang itu adalah pendapat, ya, pendapat ya dari ya para ahlul ilmi. Ya, yang namanya pendapat kadang diterima dan kadang tidak diterima. Akan tetapi kalau dari Al-Quran dan As-Sunnah maka seseorang harus menerimanya karena itu dalil, ya, walaupun itu ya As-Sunnah, ya, maka ya kata Imam Syafi'i rahimahullah, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun min Rasulillah la yahillu lahu ayyada'aha liqauli ahadin, atau la yahillu lahu ayyada'aha liqauli ahadin. Semua orang Islam sudah sepakat siapa yang sudah jelas baginya ada sunnah dari Rasulullah maka la yahillu lahu, tidak halal baginya ayyada'aha, meninggalkan sunnah tersebut liqauli ahadin, hanya gara-gara mengikuti pendapatnya seseorang. Maka pendapatnya siapapun dia, kalau bertentangan dengan sunnah Rasulullah maka harus ditinggalkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam mengikuti sunnah Rasulullah banyak sekali faedah, manfaat dan kegunaan serta keutamaan-keutamaan yang akan didapat oleh seseorang. Sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran, siapa yang mengikuti Rasulullah diantaranya adalah mendapatkan kecintaan Allah atau dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian hai orang-orang yang beriman yang mencintai Allah maka ikutilah aku. Ya, jadi kalau benar-benar kalian mencintai Allah ikutilah aku. Maka mengikuti Rasulullah itu sebagai bukti cinta dia kepada Allah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian kalau kalian mengikuti aku, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, jadi keutamaannya mengikuti sunnah Rasulullah, dicintai oleh Allah, kemudian diampuni dosa-dosa kita kalau kita mempunyai kesalahan atau dosa-dosa dan seterusnya. Di samping mendapatkan rahmat atau kasih sayangnya Allah, Allah mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiiur rasula la'allakum turhamun. Intinya adalah wa atiiur rasula la'allakum turhamun, dan taatlah kalian kepada Rasul agar kalian itu mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mungkin ini ya apa yang perlu disampaikan. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, karena waktu sudah melewati batas dari ketentuan yang ada, ya, sekali lagi ya saya ya mengatakan wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apabila ada hal-hal yang salah tidak lain dan tidak bukan dari diri saya sendiri sebagai manusia dan juga dari syaitan yang berusaha menyesatkan umat manusia, dan apabila ada hal-hal yang benar itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau kita dikasih umur panjang insya Allah akan bertemu lagi. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh.
Tapi kalau lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari. Kalau ada yang meletakkan tangan di punggung, saya mohon untuk diletakkan. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung, saya mohon untuk dimaafkan. Itu saja. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.